menarik karena JK harus turunin berat badannya. Sekarang masih ada di berapa? Di 6 kilo. Nah itu sebenarnya apa aja sih yang dilakukan JK untuk bisa mencapai berat idealnya dan kejar nggak sebelum pertandingan nanti? Itu dulu deh dari saya. Pertama, pasti kita menjaga terutama itu pola makan ya. Saya menjaga pola makan, jauhi dengan makanan yang mengandung lemak, garam, gula. Terus saya banyakin minum air putih. Dan ya itu aja sih. Yang penting latihan seperti biasa aja gitu. Yang makanan yang sekarang yang perlu saya jaga. Ya, kalau porsi latihan nggak tambah ya JK ya? Nah, sekarang udah mulai dikurangi karena kita udah Dikurangi. mendekati hari H. Oh, iya. Terus kita fokus di berat badan. Oke. Kekejar tapi ya. Aman-aman. Petarung itu harus bertanggung jawab. Siap. Karena Makasih Jack. menuju pertandingan itu kan harus berat badan dulu. Langkah utama Ya. itu lolos dengan berat badan. Iya. Sorry, aku kurang paham nih. Kalau di UFC berat badan nggak masuk masih bisa bertanding apa? Kan kalau di tinju kan sebenarnya ada opsi bertanding tapi nggak pakai gelar. Tapi kalau di UFC gimana? Nggak bisa bertanding atau? Tergantung lawan. Kalau lawannya Ah, menerima kita berat badan kita lebih bisa main. ah, Tapi ah. Ada dengan konsekuensi. satu syarat kita di kena skor dan artinya itu kita dipotong bayaran. Bayaran Oh, kita oke oke. sama lawan Iya gitu. Seperti iya iya. pertandingan saya sebelumnya. Lawan saya Iya itu iya. kan over, otomatis dia Over di ya. jadi Oh iya. lawannya itu dikasih sama saya gitu. Kalau kita lihat kan ini lawannya ini kalau nggak salah udah 2 kali bertanding di UFC dan kalah ya Mas. Nah mau Ya. nanya sih Mas, sebenarnya hal hal itu justru membuat JK jadi ada tekanan atau justru menambah rasa percaya diri dari Mas JK? Terima kasih. Ya pasti melihat rekor dia pasti kita menambah percaya diri. Cuman kan dengan postur badan yang begitu agak berbeda jauh, tapi kita tetap waspada juga. Kita nggak bisa contohnya karena melihat rekor dia yang 2-0 di UFC, mungkin lawannya lebih jago kan, bisa jadi. Tapi kita tetap waspada apa yang terjadi nanti di atas ring. Yang penting kita tetap latihan dan bisa memberi yang terbaik di atas ring nanti. Kemarin kan waktu di debut kan menang kilat ya. Ya. Apakah di pertandingan kedua kali ini ada motivasi untuk menang kilat lagi lawan Westin Wilson ini? Atau gimana Ya, nanti? yang pastinya kita berlatih itu bukan untuk berlatih itu tuh memang untuk memberi yang terbaik, tapi kita nggak bisa prediksikan bahwa di pertandingan itu bisa berjalan dengan KO, bisa berjalan dengan uh, submission, bisa juga dengan ini ya decision. Tapi ronde satu, ronde dua, ronde tiga itu saya siap. Tapi ketika ada kesempatan, saya pasti ambil. Semoga kita lihat peluang dan bisa memberi yang terbaik, bisa mengKO-kan lawan gitu. Yang penting saya tidak ada fokus untuk mengKO-kan lawan. Kan kemarin udah menang di pertandingan pertama, terus seperti kita tahu bawa bendera merah putih nih. Di Siap. pertandingan kedua ini bagaimana? Pasti ada harapan, ekspektasi mungkin lebih tinggi lagi. Jadi apakah ada beban atau gimana? Terima kasih. Ya, menurut saya sih di pertandingan ini semua pertandingan pasti ada beban ya. Cuman ya beban itu bisa menjadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi. Karena menurut saya ya pertandingan itu ya pesta gitu. Pesta di mana saya itu udah mati-matian latihan di sini gitu. Lebih baik tanding daripada latihan sebenarnya. 4 bulan, 5 bulan kan jauh dari keluarga, otomatis ya kalau beban pasti beban lah. Tapi itu menjadi motivasi bagi saya lah. Bang JK kayaknya tenang gitu ya. Tapi Ya. di pertandingan kedua ini ada rasa tegangnya nggak Bang? Dan ada persiapan yang berbeda nggak dibanding waktu debut kemarin? Siapa tahu ada model rambut mungkin yang dipersiapkan atau apa gitu Bang yang istimewa dipersiapkan. Makasih Ya, Bang. siap. Yang saya persiapkan itu pasti setiap lawan itu kan berbeda dan berbeda dengan basic. Ada yang stand up, ada yang fighting. Yang lawanku ini kan jago di ground fightingnya. Yang kita lihat juga postur dia sangat tinggi. Dan kita di latihan itu mempelajari gimana melawan postur yang melawan yang lebih tinggi dari kita. Game plan kita memang ya kalau bisa bermain di stand up fighting. Tapi tidak mengurangi juga
kita bisa masuk ke di ground fighting juga. Kita harus persiapkan itu juga. Dan untuk gaya rambut ya mungkin agak-agak biasa aja. Dan pasti yang saya persiapkan otomatis untuk menuju pertandingan terutama itu bendera merah putih dan gotong Simalungun yang akan saya bawa untuk naik di oktagon. Kita kan udah nanya tadi ya, abang juga udah bahas soal teknik lawan yang selalu menang submission bang ya. Dia berarti jago main ground terus. Ya. Tadi abang juga bilang udah persiapkan gitu, karena dia juga unggul dari postur juga gitu. Nah terlepas dari itu, abang kan juga kemarin sudah melewati laga bersejarah nih bang, menang di debut lawan Lucas Alexander gitu. Terlepas dari itu, pengalaman apa sih bang yang paling berharga ketika abang jalani debut UFC gitu, sehingga mempermudah di menatap duel berikutnya nih bang? Ya, menurut saya ya dalam hidup ini ya ini bukan impian saya ya. Sebenarnya ini udah jalan hidup saya. Di mana jalan hidup itu ya harus saya jalani. Ya mau gimana pun ya gimana ya mau jumpa lawan ini itu udahlah udah pasrah aja lah. Yang penting kita tetap berusaha. Itu aja sih menurut aku. Pengalaman berharga apa bang yang abang dapat dari debut kemarin bang? Pengalaman berharga Dari ya segi teknik mungkin atau segi psikologis abang menatap ini kan pentas dunia juga nih bang, ditonton seluruh dunia gitu. Apalagi kemarin sempat kalau nggak salah sempat dikomentari Islam juga kan bang. Wah ini bagus segala macam buat fighter Indonesia gitu. Nah ya, perasaan abang tuh gimana bang? ya gimana ya? Soalnya bingung juga aku. Pasti senang lah ya karena kan kita bisa membuat sejarah baru di Indonesia dan atlet pertama dan bisa memenangkan juga dan terus banyak petarung-petarung yang memang champion-champion di UFC itu banyak yang memberi komentar yang memang menarik ya melihat pertandingan saya. Jadi itu motivasi saya untuk berlatih lebih keras lagi dan membuktikan di setiap pertandingan dan bisa membuka jalan seperti ya membuka jalan untuk anak-anak petarung-petarung MMA yang ada di Indonesia ya. Yang dimana saya aja bisa gitu loh dilirik petarung-petarung dari luar. Pasti otomatis kan fighter-fighter dari Indonesia juga mungkin punya kesempatan seperti saya. Jadi mungkin motif saya yang dapat di sini ya pertandingan kemarin saya bisa lebih membuka jalan dan bisa memberi warna baru untuk petarung-petarung Indonesia. Ya, yang saya dapat di sini ya, yang paling pesat itu di ground fighting-nya ataupun wrestling, yang dimana saya dulu itu belum mengenal banyak tentang BJJ. Dan di sini saya belajar terus berbagai kuncian, berbagai bantingan. Itu sih yang yang pesat saya dapat karena saya lihat di UFC itu yang hal yang sangat dibutuhkan. Dan terus apalagi tadi Bang? Ninggalin anak. Oh, enggak, masih banyak. Oh yang pesat. Ya, peluang terbesarnya Bang Oh, ya. untuk Oke, menang oke. ini nanti kuncian atau gimana? Soalnya memori Dengan otak udah sedikit soalnya. Kalau kalau peluang ya pasti kalau menurut saya sih tidak kemungkinan pasti saya mengajak lawan saya di stand up ya. Peluang saya pasti di stand up karena memang basic saya di stand up fighting, tapi enggak bisa dipungkiri juga bisa di kuncian. Tapi kunciannya belum tahu nanti. Soalnya kan masih belum paham lagi kunci-kuncian ini ya kan. Yang penting apapun yang bisa dikunci, kuncikan aja lah nanti. Gitu. Bang, aku melihat statistik si lawan Abang Westin 2 kali kalah, Bang. Sedangkan Abang kan baru kemarin menang spektakuler lah, viral lah. Apakah ini momentum untuk Abang untuk melanjutkan kemenangan lagi, Bang, melawan Westin? Sekarang Westin kan dari 2 pertandingan di UFC juga kalah terus, Bang. Sekarang bagaimana suasana hati Abang? Apakah Abang yakin untuk mengalahkan dia? Kalau yakin itu sih pasti yakin ya Bang. Karena kalau nggak yakin ngapain kita lanjut nanti ke Vegas, di sini aja kita berhenti pulang ke Indonesia kan. Pasti kita apalagi dengan kalau di hidup saya pasti tetap yakin dalam apa yang saya lakukan gitu. Kalau nggak yakin itu menjadi susah nanti di atas ring. Kalau yakin itu pasti yakin. Tapi bukan sebesar
sebatas yakin aja. Tapi saya tetap berlatih dengan keras dan saya harus disiplin dalam istirahat, makan, semua harus kita ini. Jangan pula saya yakin saya menang, tapi kita tidur-tidur aja kan, nggak mungkin lah. Oh iya, ini kan Mola mendukung penuh nih latihan JK ya di San Diego. Apa aja nih efek penambahan pelatihan teknis selama di San Diego yang udah beberapa bulan ya di sana? Ya seperti biasa juga sih Bang. Semua ini ya, semua dilengkapi. Ada stand up acting, romp acting, BJJ, wrestlingnya itu kan. Terus ada pelatih strength conditioning juga. Seperti biasa juga sih, tapi agak ditambahi dengan latihan yang keras. Bukan seperti sebelumnya lagi gitu. Udah setengah mati lah. Pelatih masih sama Pak? Ada yang nambah atau kalau ada yang nambah sih pelatih apa aja yang nambah kira-kira? Kan ini kan udah apa namanya pindah tempat juga ya, Jack ya, dari yang sebelumnya. Ada penambahan fasilitas mungkin atau gimana sih? Ada perubahan apa gitulah dari yang Kalau sebelumnya? pelatih ya kita apa kan Mola kan udah buka Iya. udah bangun tempat latihan di sini langsung. Bukan Oh gitu. main-main. Iya dong. Udah buka berarti MMA di sini langsung. siap. Ya. Benar, aku tahun pelatih kemarin soalnya nggak tahu tuh. ada pelatih Iya. stand up acting dari Inggris, Chris, dan pelatih strength conditioning Gap dari sini juga. Oh, Jack Dua Buraker lagi sama baik. siapa? Yang satu lagi masih tetap sama ya? Yang Si Jack dua masih Coach Jack sama Coach sama Mark. Tapi kan Iya. pelatih dia semua di sini kan pelatih siapa Coach Mark Fiore. Iya. Kepala Fiore, pelatih. iya. Kepala pelatih, iya masih. Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.